PT, CV. PT atau CV? Apabila kalian punya modal dan ingin membuat suatu usaha, kira-kira mana yang akan kalian pilih? PT atau CV? Need any help? Welcome to Lao Lao Land. PT, CV. PT atau CV? Apabila kalian punya modal dan ingin membuat suatu usaha, kira-kira mana yang akan kalian pilih? PT atau CV? Bersama saya Levina Febi, kita akan bahas perbandingan mendasar soal PT atau CV. CV adalah badan usaha yang sangat mudah didirikan dan tidak rumit. Tapi akan menjadi rumit ketika nanti adanya suatu masalah. Sedangkan PT adalah persekutuan terbatas, di mana nanti para pendirinya adalah merupakan seorang pemegang saham dan harus mengambil bagian saham di dalam PT tersebut. Untuk pembuatan PT ini yang pastinya lebih ribet dan lebih memakan waktu, tapi PT ini lebih terjamin, sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, penyelesaiannya menjadi lebih mudah. Untuk pendirian PT diperlukan akte notaris dan wajib didaftarkan di Kemenkumham untuk memperoleh status badan hukum. Sehingga PT ini adalah berbadan hukum. Sedangkan CV juga memerlukan akte notaris, tapi hanya didaftarkan sebatas keperluan administrasi saja. Jadi CV ini statusnya bukan berbadan hukum, melainkan badan usaha. Nah, untuk pembuatan PT dan CV, minimal 2 orang, bisa lebih. Tapi kalau misalnya di PT, bisa terdiri atas WNI atau WNA, sedangkan dalam CV wajib harus WNI. Nah, kenapa nih PT menjadi lebih terjamin kalau misalnya ke depannya ada masalah? Amannya karena PT memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur khusus mengenai perseroan terbatas. Jadi nanti di situ diatur penempatan modal dasar dan modal disetor, sehingga para pemegang saham ini memiliki presentasi saham khusus di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya ada masalah dari pihak ketiga, tuntutan ataupun masalah di kemudian harinya, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah aset yang ada di dalam PT, jumlah saham yang ada di dalam PT. Maka dari itu pertanggungjawabannya tidak bisa sampai ke harta pribadi, kecuali dibuktikan lain. Bagaimana dengan CV? CV ini tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang CV, melainkan CV diatur dalam KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Di mana di dalam CV terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini yang menjalankan CV, sedangkan sekutu pasif ini berkontribusi melalui modal yang disetorkan. Jadi di dalam CV ini tidak ada pemisahan antara aset CV dan aset pribadi, sehingga pertanggungjawabannya akan sampai kepada harta pribadi apabila ada masalah ke kemudian harinya. Jadi perbandingan yang penting nih antara PT dan CV adalah pada bidang usahanya. Kalau PT, bidang usahanya menjadi lebih luas, jadi kalian bisa memilih banyak jenis usaha yang lain dengan memakai badan hukum PT. Sedangkan CV, badan usahanya menjadi lebih terbatas. Kenapa? Karena PT ini sifatnya lebih mandiri, profesional, dan punya kredibilitas yang lebih tinggi daripada CV. Jadi kalian tim yang mana nih? PT atau CV? Kalau menurut saya, PT ataupun CV ini semua tergantung dari gaya berbisnis kalian dan juga jenis usaha yang ingin kalian lakukan. Sama-sama punya kelebihan dan sama-sama juga merupakan badan usaha yang didaftarkan. Kalau PT memang dia didaftarkan ke Kemenkumham, jadi dia berstatus badan hukum sehingga lebih profesional, mandiri, dan berkredibilitas. Sedangkan CV sifatnya memang lebih mudah, lebih kekeluargaan, dan pastinya lebih terjangkau. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Saya berharapnya jangan ada yang bingung lagi ya milih antara PT ataupun CV. Nah, untuk kalian yang memang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke sahabat, kerabat, dan keluarga kalian supaya menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan juga kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, bisa langsung aja konsultasi di kolom komentar bawah ini atau bisa langsung ke Instagram kita di laolauland.id. Saya Levina Febi, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan.